Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Rifki Rosdeni, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Siska Nurlani Safitri dengan NIM 2862 sebagai moderator sekaligus presentator pertama, Muhammad Isnan Ronaldi sebagai presentator kedua, Abdul Ali Alata sebagai presentator ketiga, Aisyah Mesyafara sebagai presentator keempat, dan Miftah Sabili sebagai presentator kelima, dan Muhammad Syahrul Ramadan sebagai presentator keenam. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai animal care. Langsung saja, pengantar bisnis e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam membentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang memelihara hewan peliharaan dapat menjadi sosok teman atau sahabat terdekat bagi manusia. Kebanyakan masyarakat merasa tertarik untuk memelihara hewan karena mereka memiliki banyak manfaat, salah satunya membantu menghilangkan stres dengan cara menghibur, membantu menjaga rumah, menyalurkan hobi, teman bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor pendukung e-commerce. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari Siska, yaitu faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, mencakup yang luas. Yang kedua, proses transaksi yang cepat. Yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan mendistribusikan informasi yang disampaikan langsung secara produk. Keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta inovatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Kemudian jenis-jenis transaksi e-commerce, yaitu business to business atau B2B. B2B adalah jenis e-commerce yang digunakan saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa pada perusahaan lain. Biasanya barang dan jasa yang dijual dengan jumlahnya besar. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Merupakan istilah yang digunakan saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa ke konsumen. Umumnya pelanggan membeli produk dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C adalah istilah yang digunakan untuk transaksi jual beli antara dua individu secara online. Misalnya saat seseorang menjual barang bekas pada orang lain lewat internet. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Jenis-jenis e-commerce lainnya yaitu istilah yang digunakan saat seseorang menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Yang kelima, business to public administration atau B2A, yaitu pihak yang terlibat dalam e-commerce ini yaitu pengusaha dengan lembaga pemerintah, misalnya sebuah perusahaan menyediakan jasa pembuatan web kepada institusi. Yang keenam, e-commerce to public administration atau C2A, yaitu yang dilakukan oleh individu dengan institusi pemerintah. Model e-commerce ini sebenarnya jarang dijumpai di Indonesia. Kemudian dilanjutkan untuk keuntungan e-commerce. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah dan cukup pada suatu tempat. Contoh, seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadi pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang dan tidak perlu mengantri toko atau bahkan meninggalkan rumahnya.
Yang kedua, keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi, tanpa kesalahan tepat waktu. Contohnya, pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual, dan dalam pembayaran pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan. Dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Kemudian keuntungan yang selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce dalam mendapatkan peningkatan pendapat dan loyalitas pelanggan. Contoh, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Kemudian rencana keuangan. Dikarenakan kami bekerja sama dengan dokter hewan, pemilik pet hotel, pemilik pet shop, dan pemilik pet salon dan grooming, maka pembagian keuntungan dari bisnis ini yaitu: 1. Dokter hewan, kami mengambil keuntungan 30/70, artinya 30% untuk kami dan 70% untuk dokter hewan. Contoh, biaya konsultasi 30 menit dengan tarif 50.000, maka keuntungan yang kami dapat yaitu sekitar 15.000. Yang kedua, pemilik pet hotel, kami mengambil keuntungan 25/75, ya artinya 25% untuk kami dan 75% untuk pet hotel. Contoh, biaya jasa penitipan per hari sebesar 100.000. Dengan kesempatan pelayanan yang tersedia, maka keuntungan yang kami dapat sebesar 25.000. Yang ketiga, pemilik pet shop, kami mengambil keuntungan 20/80, yang artinya 20% untuk kami dan 80% untuk pet shop. Contoh, harga jual produk kebersihan kucing seperti sampo dengan harga 80.000, maka keuntungan yang kami dapat sebesar 16.000. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, pemilik pet shop dan grooming, kami mengambil keuntungan 25/75, artinya 25% untuk kami dan 75% untuk per salon. Contoh, tarif pembersihan mulut dan gigi kucing sebesar 120.000, maka keuntungan yang kami dapat sebesar 30.000. Kemudian saya akan dilanjutkan oleh Abdul. Izinkan saya melanjutkan dari presentator kedua pada bagian bab yaitu strategi operasional. Pada bagian strategi operasional terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama deskripsi rencana operasi. Waktu operasional pet shop hotel dan pet salon dan grooming adalah setiap hari selama Senin hingga Sabtu pukul 9 pagi hingga 17 sore atau jam 5 sore. Waktu operasional tersebut ditentukan oleh melakukan survei terhadap para pesaing. Untuk sebuah pet shop, pet hotel, dan pet salon serta grooming, jumlah konsumen yang datang berkunjung semakin berkurang ketika sudah mendekati jam makan malam. Dengan demikian, kami menetapkan hanya akan menerima sampai pukul 5 sore. Lalu yang kedua, ada nama pemasok. Nama pemasok merupakan pemegang peran penting dalam animal care. Pemasok bertugas untuk menyediakan barang dagang sesuai dengan pesanan. Animal care akan bekerja sama dengan beberapa pemasok. Hal ini dilakukan untuk mengatasi daya tawar pemasok. Lalu yang ketiga, ada rencana kerja. Berikut ini akan saya jabarkan rencana kerja, baik rencana kerja jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Yang pertama, rencana kerja jangka pendek. Yang A, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Yang kedua, penataan administrasi kepegawaian, kearsipan, dan keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan program pemasaran dengan lebih intensif, misalnya melakukan promosi lokal di sekitar pet shop, pet hotel, dan pet salon serta grooming. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Yang kelima, mengisi posisi-posisi yang masih kosong dalam perusahaan dengan karyawan yang kompeten di bidangnya. Lalu selanjutnya, penyusunan standar klarifikasi dan kualifikasi dari produk. Lalu yang terakhir, perbaikan sistem untuk peningkatan efisiensi, output, dan kualitas. Lalu untuk rencana jangka menengah, yaitu yang pertama, mengembangkan pasar di kawasan Jepara.
Yang kedua, pengembangan perusahaan melalui pengembangan jasa. Yang ketiga, peningkatan integritas dan loyalitas karyawan. Lalu pemantauan dan evaluasi proses dan hasil kualitas jasa. Yang terakhir ada survei pasar ke seluruh kota Jepara untuk meningkatkan penjualan sekaligus untuk menambah referensi jasa-jasa yang baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada rencana jangka panjang. Yang pertama, merancang strategi untuk pengembangan pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan produk dan jasa dengan inovasi lain sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, peningkatan laba perusahaan. Yang keempat, peningkatan model kerja melalui penarikan investor-investor baru. Lalu selanjutnya, strategi operasional yang kami lakukan adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan, kebersihan tempat usaha, kualitas layanan yang diberikan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Lalu yang kedua, memiliki tim yang terampil dan kompeten adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk merekrut karyawan yang berkualitas dan memberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang ketiga, yaitu kemitraan dengan pemasok dan rekan bisnis dapat membantu pet shop dalam memperoleh produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat membantu dalam mempromosikan bisnis dan meningkatkan kreativitas di mata pelanggan. Yang keempat, ada pemasaran yang efektif dapat membantu dokter hewan dan pet shop dalam meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, brosur, dan iklan yang tepat sasaran. Lalu yang terakhir, ada fokus pada pelanggan dapat membantu dokter hewan dan pet shop dalam memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memenuhi ekspektasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan survei pelanggan, memberikan diskon atau promosi yang khusus, dan memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan dari strategi promosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator Bapak. Selanjutnya yaitu strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia merupakan perencanaan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya, dengan adanya strategi sumber daya manusia ini akan membantu seseorang agar berkualitas dan berdaya saing untuk suatu perusahaan. Yang pertama, strateginya yaitu koordinasi, implementasi, dan kontrol. Koordinasi dilakukan oleh pemilik maupun menyeluruh bersama-sama. Setiap perencanaan atas suatu inovasi akan dianalisis dan meminta masukan dari semua manajemen tim. Setelah hasil analisis mengindikasikan bahwa inovasi tersebut layak untuk dilakukan, maka inovasi akan diimplementasikan pada animal care. Yang kedua yaitu koordinasi. Animal care mengkoordinasikan kepada manajemen tim tentang tugas mereka masing-masing dan jasa atau produk yang akan disediakan. Koordinasi dilakukan setiap pagi, yaitu pada pukul 7:30 dan pada pukul 9 malam untuk melakukan evaluasi penjualan produk yang telah dilakukan dalam satu hari penuh. Yang ketiga yaitu analisis pekerjaan. Karyawan yang dipekerjakan dalam usaha kami bersifat tetap dari pertama kali dipekerjakan, sehingga perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk menciptakan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Usaha ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang keterampilan merawat hewan-hewan. Maka dalam proses rekrutmen, kami memasang iklan lowongan pekerjaan di koran dan menghubungi beberapa tempat yang bergerak dalam bidang yang sama untuk mencari karyawan. Selain keterampilan memadai yang dibutuhkan, kami juga membutuhkan orang-orang yang memiliki attitude yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, kemauan bekerja keras, serta ramah dan sabar. Selanjutnya yaitu pemberhentian. PHK akan dilakukan apabila sering bolos kerja tanpa alasan yang jelas dalam melakukan tugasnya, sering bermasalah dengan pelanggan, dan apabila dalam bekerja bermalas-malasan dan tidak melakukan pekerjaannya dengan semestinya. Selanjutnya yaitu ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam perekrutan tenaga kerja tidak bisa sembarangan, namun harus pandai dalam memeriksa, merawat hewan, teliti, tekun, serta ramah dan sabar kepada pelanggan serta hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Perusahaan kami melakukan pengembangan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas jasa yang akan dihasilkan. Pelatihan diperuntukkan kepada karyawan baru yaitu selama 3 bulan di bawah pengawasan pemilik.
Sedangkan pengembangan diperuntukkan kepada karyawan yang telah bekerja guna meningkatkan keterampilan. Strategi yang selanjutnya yaitu evaluasi prestasi. Animal Care melakukan evaluasi kepada para karyawan melalui produktivitas karyawan setiap minggunya dengan melihat keahlian yang diberikan saat memberikan perawatan kepada hewan. Strategi sumber daya manusia yang terakhir yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Karena pekerjaan yang dilakukan dalam usaha cukup beresiko, maka kami memberikan perlindungan khusus selama bekerja kepada karyawan seperti masker dan sarung tangan. Sedang untuk kesehatan, kami memberikan tujuan khusus yaitu apabila ada karyawan sakit, maka kami akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kondisi karyawan tersebut. Berikut adalah tugas masing-masing partner kami, yaitu yang pertama dokter hewan. Kami bekerja sama dengan dokter hewan atau disebut juga medic veterinary yang bertugas mencegah, memeriksa, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan agar terbebas dari penyakit. Yang kedua yaitu pemilik pet hotel. Pemilik pet hotel yang termasuk tenaga SDM usaha Animal Care ini menyediakan sarana penitipan hewan yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan perawatan bagi hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu pemilik pet shop, adalah toko yang menjual segala macam makanan, obat, dan aksesoris hewan peliharaan. Dan yang terakhir yaitu pemilik pet salon dan grooming, tenaga SDM yang bagiannya bertugas merawat, memelihara penampilan mulai dari perawatan bulu, pemotongan kuku, pembersihan telinga, pengaturan gaya rambut hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi yang digunakan merupakan strategi kompetitif karena kita menjual informasi yang bekerja sama dengan dokter hewan, pet hotel, pet shop, dan pet salon yang menjual produk ataupun jasa. Strategi ini melihat dengan melakukan hal-hal yang lebih baik dari pesaing, seperti menjual produk dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau daripada pesaing, hanya mengambil sedikit keuntungan tetapi menarik pelanggan banyak. Kelemahan pesaing merupakan kelebihan dari usaha kita. Melakukan penerangan di berbagai jenis media, baik media cetak, media elektronik, ataupun media luar itu. Dalam memasarkan Animal Care memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu melalui platform internet yang menawarkan harga-harga yang terjangkau sehingga dengan demikian dapat memiliki jangkauan luas dan menarik pelanggan banyak. Strategi pemasaran pertama yaitu produk. Produk yang ditawarkan Animal Care menjadi dua kategori utama berdasarkan jenisnya. Berbagai produk bagi hewan peliharaan seperti makanan, shampoo, vitamin, dan obat-obatan, jasa treatment, jasa penitipan, jasa vaksin atau vitamin, dan suntik rabies. Produk yang dijual adalah diambil dari supply atau agen utama sehingga didapat dengan harga yang murah dan pastinya dijual pun dengan harga yang murah. Untuk jasa kami menyediakan jasa treatment, jasa penitipan, dan jasa vaksin. Selain menjual kebutuhan dan alat perawatan hewan peliharaan seperti makanan, shampoo, aksesoris, mainan hewan peliharaan, vitamin, dan obat-obatan hewan, pelayanan lainnya adalah penitipan hewan peliharaan, yang dimana para pemilik hewan peliharaan dapat menitipkan hewan peliharaannya. Dan Animal Care juga menyediakan layanan seperti grooming atau salon kucing dan anjing, di mana para pecinta hewan dapat membawa hewan peliharaannya untuk dimandikan dan diberi perawatan. Selanjutnya yaitu price. Harga yang kami tawarkan sangat beragam, tergantung dengan produk apa yang kami tawarkan, dan itu pun juga akan memperhitungkan kualitas yang ada. Harga yang ditawarkan juga relatif murah karena Animal Care tidak mengambil keuntungan terlalu banyak sehingga dengan harga murah tersebut pelanggan dapat tertarik. Berikut dari produk dan layanan yang tersedia di Animal Care. Yang pertama yaitu dokter dengan konsultasi 30 menit tarif 50.000. Yang kedua yaitu pet hotel. Harga penitipan tergantung besar kecilnya hewan peliharaan dan dihitung per hari. Jika hewan peliharaan besar, tarif per hari yang dikenakan sebesar 120.000, sedangkan jika hewan peliharaan kecil, tarif yang dikenakan sebesar 85.000. Yang ketiga yaitu pet shop. Produk sangat beragam jenisnya, misal sampo pembersih kutu sebesar 45.000 dan aksesoris mulai dari 5.000 hingga 45.000. Dan yang terakhir yaitu pet salon dan grooming. Dan tergantung perawatan apa yang dipilih, misal pembersihan mulut dan gigi pada kucing sebesar 35.000. Selanjutnya akan dipresentasikan.
Terima kasih ini adalah saya untuk presentasi terakhir terkait dengan promosi. Jadi dikatakan dari awal bahwasanya nanti Anikalker mempromosikan diri melalui beberapa media periklanan yang seperti biasa, mulai dari poster, banner, dan brosur. Beberapa anggaran yang sudah kami anggarkan dapat dilihat bahwasanya nanti ketika kita membuat poster itu anggaran kita yang 300 sampai 300.000 itu 50 sampai 100 lembar. Kemudian untuk banner itu sekitar harga 70.000 dan brosur kami anggarkan 250.000 untuk beberapa brosur yang akan dicetak. Selanjutnya yaitu tempat atau place. Lokasi pet shop atau pet hotel dan beberapa pelayanan yang akan kami berikan merupakan tempat yang sudah kami survei dan sudah kami pastikan, yaitu jauh dari kebisingan dan merupakan bisa tidak membuat stres kembali hewan yang akan dipelihara. Selanjutnya people. Sudah dikatakan dari Bang SDM tadi bahwasanya orang yang akan kami pekerjakan merupakan orang yang sudah kami pilih dan melalui rekrutmen dan seleksi. Salah satunya yaitu orang yang memiliki attitude yang baik. Ketika seseorang sudah memiliki attitude yang baik, kami yakin akan mengelola pet shop dengan baik dan benar. Selanjutnya proses. Beberapa proses yang akan kami tawarkan untuk menarik pelanggan itu ada dengan menggunakan beberapa paket. Ada 3 paket setidaknya yang akan kami tawarkan. Pertama yaitu paket Epic, yaitu paket dengan beberapa fasilitas yang dapat dibaca sendiri dengan harga kisaran 85.000. Selanjutnya itu paket Legend. Nah, paket Legend ini lebih baik atau lebih unggul daripada paket sebelumnya dengan harga 135.000 dengan beberapa fasilitas yang akan diberikan. Dan selanjutnya paket yang paling tinggi dan yang paling menawan yang akan kita tawarkan yaitu namanya paket meeting dengan harga 175.000 dengan beberapa fasilitas yang menawarkan dan akan memudahkan pelanggan untuk memberikan hewannya untuk kita. Jadinya physical dividend. Tampilan fisik merupakan pada suatu perangkat yang digunakan untuk mendukung jalannya animal care, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Untuk layanan dokter sendiri akan dapat diakses hanya dengan smartphone. Jadi kita bisa menjangkau dari rumah, tidak harus datang ke tempatnya. Selanjutnya untuk paket hotel sudah kami katakan tadi akan memberikan kandang yang bersih, jauh dari kebisingan dan fasilitas yang terbaik, dan juga didesain dengan ruangan yang menarik, misalnya dengan ber-AC. Selanjutnya untuk pet shop atau toko yang disediakan luas menjadi berbagai macam kebutuhan, mulai dari hewan, aksesoris, makanan, vitamin, dan juga obat-obatan. Yang terakhir yaitu untuk pet salon, menyediakan tempat yang luas dan jauh dari kebisingan dengan desain yang menarik seperti dinding yang dicat dengan tema kucing, sedangkan makan dan lainnya sebagai agar hewan peliharaan nyaman berada di salon. Berikut presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Dapat diambil kesimpulan dari presentasi kami yaitu kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat dan murah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik dari konsumen, produsen ataupun penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi